Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, di sini kita akan melakukan perkuliahan daring dengan menggunakan video yang diunggah pada YouTube. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi peran dan perwatakan dari mata kuliah kajian apresiasi drama yang diampu oleh Ibu Malinda Fatmawati. Nah, di sini kami ada dua anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Melinda Ira Puspitasari, dan teman saya Nina Yusnia Safitri. Kami dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kelompok kami akan menjelaskan tentang peran dan perwatakan. Nah, di sini ada pengertian peran. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam suatu drama. Nah, jadi seseorang yang memiliki sebuah tugas, yaitu untuk memerankan suatu watak dari seseorang ataupun tokoh. Oke, selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat menjadi seorang peran dalam drama. Yang pertama yaitu disiplin. Untuk dapat menjadi pemeran, kita harus dapat disiplin mulai dari latihan hingga disiplin ketika pementasan sedang berlangsung. Jadi disiplin dalam syarat-syarat menjadi seorang peran dalam drama itu sangatlah penting, karena disiplin ketika kita latihan, tidak membolos saat latihan itu adalah sangatlah penting dan mendukung syarat-syarat menunjang dengan adanya peran tersebut. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini adalah bertanggung jawab atas peran yang diberikan oleh sutradara kepada seseorang untuk memerankan sebuah peran. Jadi ketika kita diberikan sebuah peran dalam sebuah drama, kita harus bertanggung jawab dan menyanggupi untuk melakukan sebuah peran tersebut. Yang ketiga yaitu keuletan atau ulet. Nah, di sini tekun mengenai dialog serta gerak agar dapat mencapai keberhasilan dan kesempurnaan dalam sebuah pementasan. Nah, jadi kegigihan dalam berlatih untuk menjiwai sebuah peran itu sangatlah penting. Yang terakhir yaitu poin percaya diri. Nah, harus memiliki jiwa percaya diri dalam memerankan suatu peran supaya memperoleh hasil yang baik. Jadi percaya diri ini sangatlah penting ketika kita memerankan sebuah peran. Jadi ketika kita percaya diri dalam melakukan sebuah peran tersebut akan menambah nilai plus atau menambah nilai positif bagi alur cerita drama tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu poin tentang peran dalam drama. Nah, di sini ada terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu tritagonis, yaitu sebuah peran yang bersifat netral. Jadi di sini adalah memerankan peran yang netral, tidak memihak kepada yang baik dan tidak memihak kepada yang buruk. Yang ketiga yaitu peran foil, peran yang banyak berpihak kepada antagonis. Nah, jadi peran foil ini adalah mendukung peran antagonis untuk menghalangi niat baik si peran protagonis. Yang ketiga yaitu peran protagonis. Peran protagonis merupakan peran utama dari sebuah cerita yang memiliki sifat yang baik. Jadi protagonis kita sudah sering mendengarnya ya istilah itu, yaitu peran yang baik. Yang keempat yaitu antagonis, dan kita juga sering mendengarnya juga, sebuah peran yang berperan sebagai orang yang jahat, yaitu memerankan peran yang sangat jahat. Yang selanjutnya yaitu peran utility. Utility sendiri memiliki peran sebagai penghibur, namun peran ini terkadang dianggap tidak penting. Justru kalau menurut saya pribadi, peran utility ini sangatlah penting bagi alur sebuah cerita drama. Untuk peran utility ini sangat mendukung alur cerita karena bisa menggugah jiwa-jiwa sebuah peran yang dalam cerita drama tersebut menjadi hidup kembali. Lanjut,
ke peran deuteragonis, merupakan sebuah peran yang bertugas menolong peran protagonis dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau yang di antagonis tadi adalah peran foil, kalau yang di protagonis ini adalah deuteragonis, yaitu ya tentang menolong peran protagonis untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang ketujuh yaitu peran confident. Peran confident ini merupakan tempat mengadu bagi peran protagonis serta untuk sebuah tempat mengeluarkan pendapat setiap persoalannya. Jadi ketika peran protagonis ini menceritakan sebuah masalah-masalahnya yang terjadi dalam cerita drama, itu kepada peran confident. Nah, selanjutnya yaitu poin terakhir yaitu reasoner. Keberadaannya tidak nampak di sebuah drama, tetapi kita dapat mengetahui suaranya. Kayaknya kita sering ya mendengar sebuah suara yang menjelaskan alur cerita drama. Nah, itu yang disebut dengan reasoner, yaitu peran di mana menceritakan sebuah alur drama dan kita tidak bisa melihat fisik ataupun wajah seseorang yang memerankan peran tersebut. Mungkin dari pengertian peran dan syarat-syarat menjadi seorang peran drama dan juga peran dalam drama, itu yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya ada materi tentang perwatakan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nina Yusnia Safitri. Selanjutnya ada pengertian perwatakan. Nah, penokohan dan perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berubah, pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadatnya, dan sebagainya. Penokohan dan perwatakan ini memiliki hubungan sangat erat, di mana penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi nama tokoh, sedangkan perwatakan berhubungan dengan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perwatakan adalah penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita tersebut. Selanjutnya, fungsi perwatakan ini bisa dilihat dari pengertian perwatakan itu sendiri. Melihat perwatakan itu merupakan sifat setiap tokoh yang harus diperankan, maka fungsi suatu perwatakan itu ialah menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara menggambarkan watak-watak atau sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut. Nah, dalam perwatakan ini ada beberapa karakter yang dimiliki oleh tokoh. Ada protagonis, antagonis, figuran, dan juga tritagonis. Karakter protagonis ini biasanya disukai oleh pembaca atau penikmat drama. Kenapa kok disukai? Karena biasanya protagonis ini digambarkan dengan watak yang baik dan positif seperti dermawan, rendah hati, pandai, dan setia kawan. Namun dalam kehidupan sehari-hari itu jarang ada yang mempunyai watak yang seluruhnya baik. Selain kebaikan, mungkin di kehidupan sehari-hari juga ada yang menggambarkan dua sisi kepribadian yang berbeda, yaitu meskipun baik namun juga memiliki sifat yang buruk. Namun mungkin sifat baiknya yang lebih mendominasi atau lebih terlihat. Selanjutnya ada antagonis. Antagonis ini kebalikan dari protagonis tadi. Jika protagonis tadi disukai oleh penikmat atau pembaca,
Nah, antagonis ini watak yang dibenci oleh pembaca ataupun penikmat. Mengapa kok antagonis ini dibenci? Karena tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, pembohong, sombong, suka pamer, maupun ambisius. Nah, meskipun antagonis ini berwatak buruk atau negatif, namun sifat ini tidak seluruhnya buruk ataupun negatif. Sifat ini bercampur antara baik dan buruk. Namun biasanya itu lebih terlihat sifat negatifnya. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh figuran. Nah, tokoh figuran ini yang mendampingi tokoh utama atau protagonis. Umumnya tokoh figuran bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang peranan penting dan hanya mendukung tokoh utama. Jadi tokoh figuran ini hanya mendampingi tokoh utama. Sama dengan halnya tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah pelaku yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, penyajian watak dan tokoh serta penciptaan citra tokoh terdapat beberapa metode, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada kalanya pengarang melalui penceritaan mengusahakan sifat-sifat tokoh, pikiran, hasrat, dan perasaannya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenal watak para tokoh dalam sebuah cerita? Nah, hal itu bisa kita lihat dari apa yang dibuat melalui ucapan, melalui penggambaran fisik, maupun melalui pemikirannya. Demikian tadi penjelasan tentang peran dan perwatakan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai peran dan perwatakan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.